kamu kalau nyebut kayak gitu saya tersinggung loh, Ki. Ya, jadi kami yakin dan percaya bahwa pandangan negara ini terhadap orang Papua adalah hewan. Jadi kapan saja mereka bisa bunuh itu. Enggak, Jadi saya yakin juga, saya ini akan dibunuh juga. Gitu. saya ngelihat teman-teman Papua bukan hewan, itu perasaan kamu aja. Bukan perasaan, tapi itu sudah kenyataan dan fakta. Saya mau bicara santai dengan teman saya ya, Bung Keiro. Ini kita bikin kontennya berkali-kali teman-teman karena banyak hal yang mau kita kupas. Apalagi sekarang lagi bulan Juni ya. Katanya orang kalau bulan Juni itu bulannya Bung Karno, bulannya Pancasila dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, ada satu hal yang menurut saya perlu untuk kita bicarakan kalau bicara tentang bulan Juni teman-teman. Ini berkaitan dengan benar nggak nilai-nilai Pancasila itu sudah diterapkan dan didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kali ini saya mau kupas hal itu dengan Keiro. Walaupun banyak orang yang udah bilang, bosan lihat Keiro terus di YouTube-nya katanya. Tapi mau nggak mau ya, kita mau lihat orang Papua, pandangan orang Papua tentang nilai-nilai Pancasila. Bung Keiro, selamat datang. Ini yang keberapa, Kei? Kelima mungkin. Yang kelima ya? Ya. Iya, masih semangat. Masih. Ini saya pikir masih awal ini. Kira-kira kita mau bikin konten tentang Papua, konten-konten di podcast ini mau sampai berapa puluh video, Keiro? Boleh, karena soal Papua ini kan tidak pernah habis-habis ya. Nggak pernah habis. Tidak pernah habis-habis. Mungkin orang Papua habis selalu persoalan Papua ini habis juga. Tapi gimana sih menurut kamu, Kei? Ada orang yang bilang, Bang Yusro kok ngajak orang Papua itu Keiro terus katanya. Nah, menurut kamu kayak gimana tuh, Kei? Iya. Ini kan setiap orang punya hak untuk membela bangsanya dan menyampaikan pandangannya. Jadi ini saya pikir kalau teman-teman mahasiswa Papua yang lain mereka untuk menyampaikan gagasan, pandangan terkait dengan soal Papua dan juga soal Indonesia, mereka boleh ya. Ambang kan welcome. Ya, saya nggak masalah. Teman-teman Papua manapun, kalau ada apa hal yang mau dibicarain, come on, bicara aja di podcast bicara. Ya, itu kan. Cuman masalahnya, Kei, banyak yang nggak berani bicara tentang Papua itu. Katanya maju kena, mundur kena katanya. Kalau dia bicara bela Papua, dimusuhi sama TNI Polri katanya. Tapi kalau bicara bela Indonesia, justru di Papua katanya dimusuhi itu. Kamu nggak pernah dapat ancaman-ancaman kayak gitu, Kei? Itu karena mereka berkaki dua dan bermuka cabang-cabang sehingga untuk membicarakan hak mereka, persoalan Papua dan juga untuk persoalan Indonesia itu mereka takut. Tapi kalau orang yang berdiri pada prinsipnya dan pendirian itu boleh saja itu untuk menentang kebijakan soal ketidakadilan, soal kejahatan kemanusiaan dan sebagainya itu. Nah, bicara tentang kejahatan, ketidakadilan, kejahatan kemanusiaan, ini kan bulan Juni, Kei. Oke. Datang dengan bulan Pancasila, bulannya Bung Karno. Kan kalau di Pancasila itu ada 5 sila tuh, Kei. Coba sebutin dulu, Kei. Sila pertama apa, Kei? Ya, ini tidak perlu mempertanyakan. Saya ini mahasiswa ya. Iya. Saya bukan anak TK atau SD ya. Dan kami orang Papua itu sudah hafal TK. Dari mulai TK, SD itu kami sudah hafal betul Pancasila dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Tapi sayangnya kami pernah melihat atau bertemu teman-teman Indonesia itu mereka tidak pernah hafal apa Pancasila ini. Ini yang perlu mempertanyakan, apakah ini mereka orang-orang bangsa Indonesia atau bukan begitu. Jadi Pancasila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Kedua? Kedua kemanusiaan yang adil beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Ya, tapi versi kami itu bukan seperti itu. Ya. Kalau versinya Keiro itu bukan seperti itu. Kita nggak usah nyentuh ranah yang itu, Kei ya. Oke. Saya cuma mau tanya, kan kemarin di konten sebelumnya kan Keiro sempat cerita tuh. Salah satu hal yang Keiro paling nggak suka ketika ada intervensi TNI di tanah Papua itu adalah justru gereja itu dijadikan sebagai base camp dari TNI Polri. Oke. Nah, gimana tuh sila pertama ketuhanan tuh kira-kira tuh? Yang kemarin itu kami sudah sering soal pihak militer, mereka jadikan tempat ibadah atau gereja itu sebagai pos militer. Yang terutama di Mapeduma ya, itu beberapa foto yang sudah tersebar juga. Ya, jadi saya pikir video-video yang atau narasi yang kami sampaikan itu bukan narasi mau kosong dan narasi yang untuk membenci militer
atau memejambelakan negara ini, tapi apa yang kami sampaikan lah itu merupakan realitas fakta dan terbukti. Jadi saya pikir tidak perlu dipotong-potong itu video. Jadi kami menanggapi atau memberikan terkait dengan Pancasila, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ini kebijakan militer Indonesia, bukan hanya militer Indonesia, tapi itu kan diperintahkan oleh negara. Ya, dalam hal ini rezimnya. Ya, jadi itu mereka bersentangan dengan itu Pancasila Sila pertama itu. Berarti, ya, poinnya di situ. Poinnya bahwa ketika gereja diduduki oleh TNI Polri dijadikan sebagai pos keamanan, kalian tersinggung? Ya, tersinggung dan juga kami tidak menerima. Ya, karena itu merupakan menghina tempat ibadah. Karena di Papua ini kami orang-orangnya bisa menghargai agama lain, sehingga kami pernah memberikan kawan-kawan Muslim untuk ibadah di gereja. Itu. Di Papua? Di Papua. Oke. Kalau dengan alasan keamanan, kan TNI Polri kan nggak punya tempat untuk bangun pos, akhirnya dipakailah gereja. Kan nggak masalah juga, mungkin kalau ada orang yang bilang kayak gitu. Tidak. Itu mungkin orang-orang yang berpikir pandangan sempit itu yang bisa menerima hal itu dengan mentah-mentah. Tapi kalau kami melihat militer ini kan kaki tangan negara, ya kaki tangan negara, dan juga mereka merupakan pertahanan negara. Jadi tentu saja mereka punya ada uang dananya, ya, uang dan gaji juga. Ya. Jadi tidak bisa memberikan alasan bahwa mereka tidak punya tempat untuk tempat tinggal, tempat tidur dan lain sebagainya. Lalu gereja itu dijadikan sebagai rumah mereka atau pos mereka. Saya pikir itu tidak masuk akal. Saya mau lanjutin tuh sila kedua, Kay. Kan tadi tuh kamu bilang selain ketidakadilan, ada juga pelanggaran hak asasi manusia. Kan sila kedua Pancasila itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di tanah Papua kemanusiaannya kira-kira gimana, Kay? Ini bisa diceritain balik lah ke teman-teman di podcast Bicara Santai. Gimana sih kondisi kemanusiaan di Papua? Oke. Mungkin pertama saya terima kasih kepada kawan-kawan yang membicarakan soal kemanusiaan, keadilan dan kebenaran, dan juga terima kasih untuk kawan-kawan yang sering membagikan atau support untuk konten ini. Ya, kami melihat hampir 100% yang mendukung juga beberapa komentar itu. Jadi kalau kami melihat sila kedua yang terkait dengan soal kemanusiaan, ini kami sarankan kepada pemerintah Indonesia untuk evaluasi diri atau koreksi diri terkait dengan soal kemanusiaan ini. Karena kemanusiaan ini bukan hanya orang Papua yang mendapatkan kejahatan kemanusiaan, tapi kami melihat kawan-kawan Indonesia juga. Misalnya tahun 1965 itu kan kawan-kawan PKI dibantai habis-habisan itu. Itu merupakan kejahatan kemanusiaan sebenarnya. Ya, pelanggaran HAM. Ya. Jadi kebijakan-kebijakan atau praktek-praktek yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap umat manusia itu bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan itu ada di sila kedua. Iya. Nah, kondisinya di Papua banyak, menurut Kay, banyak warga sipil, orang Papua asli yang dibantai. Iya. Ya. Itu berarti jauh sekali dari nilai-nilai kemanusiaan itu berarti, Kay. Iya, jadi kami sering menyatakan bahwa Pancasila itu bukan Pancasila tapi dan kamu kalau nyebut kayak gitu saya tersinggung loh, Kay. Ya, itu kan setiap manusia itu berbeda pandangan. Jadi itu apa yang saya sampaikan abang tidak menerima kan? Itu boleh-boleh saja. Kenapa? Iya, karena tidak menerapkan dengan baik itu Pancasila. Walaupun sila pertama sampai dengan kelima itu. Oke, tadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, artinya masih banyak PR kemanusiaan yang ada di Papua. Banyak. Ya, banyak. Contohnya. Ya, contohnya kan banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Misalnya tahun 1998 biak berdarah. Biak berdarah, kemudian Uncen berdarah, kemudian Wasior tahun 2014 berdarah. Dan itu pun Jokowi sudah berjanji bahwa dia akan menyelesaikan 8 siswa yang dibantai oleh militer Indonesia tahun 2014 itu.
tapi sampai hari ini belum pernah diselesaikan. Kemudian Wamena berdarah tahun 2003, kemudian tahun 2019 juga pasca rasisme itu. Kemudian hari-hari ini operasi Gaya Baru yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua adalah mutilasi warga itu. Jadi tahun 2022 itu 4 warga sipil, mereka berasal dari Duga. Dimutilasi di Timika. Yang mutilasi itu adalah warga sipil. iya, yang dimutilasi warga sipil, tapi versi media itu yang mutilasi itu adalah KKB. Nah, tidak. Yang mutilasi itu kan Itu tidak benar. OPM Ya. yang mutilasi. Warga sipil itu selalu dimutilasi, bukan hanya 4 warga sipil. Salah satunya adalah Arnold Gujangge dan juga beberapa kawan-kawan itu. Sampai hari ini nasib mereka tidak jelas itu. Tidak jelas ya, tidak ada penegakan hukum. Ya. Tapi kalau ketiga militer yang ditembak oleh TPMPB, media bangsa besar ini, negara besar ini dia heboh. Tapi kalau rakyat Papua yang dibantai, dibunuh itu semacam hewan, jadi tidak perlu dipublikasikan, tidak perlu diinvestigasi dan lain-lain itu. Jadi kami yakin dan percaya bahwa pandangan negara ini terhadap orang Papua adalah hewan. Jadi kapan saja mereka bisa bunuh itu. Enggak, Jadi saya yakin juga, saya ini akan dibunuh juga. Gitu. Saya ngelihat teman-teman Papua bukan hewan, itu perasaan kamu aja. Bukan perasaan, tapi itu sudah kenyataan dan fakta. Dan kemarin kan kami sudah kasih 2 buku itu terkait dengan konflik Papua juga. Tragedi diduga. Ya, saya udah baca buku. Ya, itu banyak kan sudah di dalam buku itu. Bahkan di situ juga mereka menjelaskan militer pernah membakar gereja-gereja itu. Oke. Sekitar 50 gereja yang dibakar oleh militer Indonesia tahun 2006 di Kiawagi, di Kabupaten Laniaya. Kemudian beberapa gereja yang diduga tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Hari ini kan dikosongkan dan sebagian dibakar juga kan. Oke. Jadi syarat tidak perlu dipotong-potong nih video ini. Ya. Biar mereka ini tahu dan sangat diri begitu. Iya, yang nggak dipotong kok, Kay. Ya. Sebelum kita lanjut, Kay, saya sampai lupa nih, kita teman-teman semua bikin kontennya di Yahanu ya, tempat nongkrongnya anak muda. Kalau mau duduk-duduk nuansa alam di Yahanu nih. Kebetulan yang punya suka daki gunung. Jadi di sini nuansa alam, minumannya juga unik-unik lah. Dan juga kita disupport oleh roti gembong Mandalika, roti enak, roti lembut di Mataram. Kay, kamu udah sering coba rotinya, Kay ya? Iya, rasanya enak. Kan kamu udah podcast sama saya, bicara di podcast ini udah hampir 5-6 kali nih, Kay. Tapi banyak orang yang belum tahu. Ini Cairo ini kayaknya punya dendam deh ke pemerintah Indonesia. Dendamnya kenapa? Kamu punya pengalaman kemanusiaan nggak? Keluarga kamu dibunuh, keluarga kamu dibantai, atau kamu pernah ngelihat nggak di Papua itu keluarga saudara kamu Papua dibunuh oleh pemerintah Indonesia? Kalau ditanyakan apakah ada dendam masa lalu, ya. Ini saya pikir tidak ada. Ngapain kita harus dendam dengan bangsa lain? Ngapain kita harus dendam dengan orang lain begitu, ya? Kami tidak perlu dendam karena dendam kemanusiaan merupakan kejahatan kemanusiaan juga. Nah, saya pernah melihat pembantaian itu atau penembakan di depan mata saya sendiri. Bahkan tahun 2016 itu bapak saya, dia kelatis atau seorang gembala pendeta. Tapi disiksa, ini bapak tua saya. Disiksa, kemudian suruh buka pakaian semua itu, pakaian. Itu tahun 2016, saya masih SD. Jadi saya tidak terima dengan itu kelakuan yang dilakukan oleh militer terhadap itu orang tua saya juga. Iya. Dan tahun 1996 itu kan operasi militer besar-besaran di daerah saya itu. Di Ndungga. Ya, yang dikenal dengan Sandra Mapeduma itu tahun 1996. Kan bicara tentang dendam, nggak dendam itu kan bicara tentang sila ketiga. Kalau udah dendam, orang berpotensi nggak mau menjaga persatuan. Nah, kira-kira makna persatuan menurut Cairo orang Papua itu seperti apa? Masih ada nggak nilai persatuan di tanah Papua? Bukan hanya di Papua. Kami melihat persatuan Indonesia yang disetak
oleh Soekarno dan kawan-kawan ini sudah tidak ada lagi zaman sekarang ini ya. Karena ketika tidak menerapkan keadilan dan juga melakukan kejahatan, maka persatuan itu akan hilang Secara otomatis. ya, secara otomatis Jadi ya. artinya kita nggak bisa mengharapkan adanya persatuan kalau Tidak bisa, ketidakadilan itu tidak bisa terus ada. ya, tidak bisa ya. Begini, suami istri yang dipersatukan dengan ikatan rumah tangga, ikatan pernikahan itu, tapi bisa pisahkan juga karena ketidakadilan dan juga soal kekerasan terhadap rumah tangga. Jadi saya pikir Indonesia selalu mengatakan bahwa NKRI harga mati. Saya pikir itu mau kosong itu. Itu jargon yang tidak ada roh, tidak ada jiwa juga itu. Tidak ada. Artinya kita nggak bisa berharap persatuan kalau kekerasan, Oh, kemanusiaan tidak itu bisa, ada, ya. ketidakadilan itu Ya. ada ya. Dan yang melakukan itu justru pemerintah sendiri. Pemerintah sendiri. Karena begini, pemerintah itu mereka tidak paham. Walaupun mereka sudah hafal itu. Hafal Pancasila. Dan Jokowi kan sering-sering untuk menyebutkan itu Pancasila itu. Pidato-pidato kan di prom-prom itu. Tapi saya tidak mengerti apakah mereka sudah paham Pancasila atau belum itu. Wah. Makanya Rocky Gerung juga dia sering kritik Pak Jokowi kan. Iya. Ya, Jokowi itu dia bisa hafal Pancasila tapi dia tidak paham Pancasila itu. Bisa jadi teman-teman Papua lebih paham Pancasila, kira-kira kayak gitu ya. Nah, Sebelum masuk Pancasila kami sudah tahu itu. oke. Ya. Nah, tadi sila persatuan tuh. Karena kita ini batasi durasi ini. Oke. Lama-lama ini udah gelap nih teman-teman. Itu kita sore sekali bikin videonya. Nih kayak, kalau tentang nilai-nilai demokrasi yang teman-teman rasakan ya, nilai demokrasi itu seperti apa? Demokrasi ini bukan produknya Indonesia. Demokrasi itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya. Artinya kekuasaan tertinggi itu di tangan rakyat. Jadi ketika pemerintah melakukan keputusan pemilihan atau ketika membangun perusahaan-perusahaan maupun pembangunan itu harus mempertanyakan kepada rakyat ya, supaya bisa implementasikan demokrasi itu. Ya, itu pertama. Yang kedua itu kami pikir demokrasi Indonesia sudah mati dan tidak ada lagi. Untuk kami rakyat Papua dan juga mahasiswa Papua. Kenapa? Ya, karena ketika kami melakukan aksi demonstrasi damai itu selalu dibungkam, kemudian ada represif dan juga penangkapan itu. Penangkapan. Bukan hanya itu, tapi ketika kami diskusi, melakukan lapak baca, bahkan kami memberikan pandangan-pandangan itu sejarah damai dan bermartabat. Itu dianggap berbahaya, lalu selalu diawasi, kemudian dianggap pengacau negara atau pengkhianat bangsa. Padahal kami kan melakukan dengan konstitusi yang ada, konstitusi yang ada. Karena sistem negara Indonesia adalah negara demokrasi kan, demokrasi. Jadi saya pikir setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya, pikiran. Oke. Dan teman-teman Papua merasa bahwa demokrasi Indonesia sudah mati. Sudah mati, ya. Nggak ada yang bisa diharapkan lagi. Kalau bagi kami orang Papua tidak ada harapan di dalam negara ini. Tidak ada mengharapkan demokrasi itu untuk orang Papua. Dari persoalan Papua ini adalah ketidakadilan. Benar nggak itu, Kek? Mungkin kalau kawan-kawan lain itu, tapi kalau saya tidak. Apa emang? Ya, karena kami membicarakan bukan soal ketidakadilan, tapi juga soal historis atau sejarah. Ya, sejarah. Jadi saya pikir kalau soal keadilan dan kejahatan kemanusiaan ini nomor urut sekian, mungkin 2 atau 3 itu. Tapi yang pertama itu yang perlu diluruskan oleh negara ini adalah soal sejarahnya, sejarah Papua itu. Ya, karena pemerintah Indonesia memaksakan rakyat Papua masuk dalam negara ini. Jadi integrasi Papua Indonesia. Ya, itu pun yang diakui oleh kawan-kawan LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Itu poin, mungkin saya jelaskan, bukan jelaskan tapi sebutkan
Yang pertama itu mereka menemukan atau merumuskan itu adalah sejarah Papua dan bukan, kayaknya saya lupa ini. Sejarah dan politik Papua. Oke. Ya. Oke. Itu pertama ditemukan itu. Oke. Sejarah dan politik Papua. Ya. Artinya teman-teman menganggap bahwa keadilan itu nomor 2 bagi Papua. Ya, Yang dipukul oleh Papua itu adalah pelurusan sejarah. pelurusan sejarah. Nah, ini coba didengarkan konten ini supaya dibuka kembali sejarah tentang Papua, sejarah integrasi Papua. Ya, kadang kalau kita ada semacam sejarah yang belum tuntas itu, kita masih bertanya-tanya ya. Ya, betul. Ya. Kalau ini clear, rasa-rasanya teman-teman Papua bisa lebih tenang. Ya. Iya gitu ya? Ya, dan mungkin saya tambahkan ya. Dan kami temukan di dalam ruangan-ruangan perkuliahan dan juga di sekolah, itu kawan-kawan menganggap bahwa orang Papua melawan negara dan memberontak karena ketidakadilan. Itu saya pikir itu bukan itu. Ya, orang Papua hari ini yang membicarakan adalah soal itu pelurusan sejarahnya yang dihilangkan oleh negara. Ya. Tapi kalau misalkan keadilan sudah dapat, sejahtera juga teman-teman Papua, ya kan bisa juga kita tetap satu bangsa dan satu negara. Apa yang salah sebenarnya? Solusi adalah duduk di satu meja, lalu membicarakan atas politik Papuanya, kemudian meluruskan sejarahnya itu. Oke. Di situ solusinya. Oke. Dan salah satunya juga nilai-nilai keadilan. Ya, juga. keadilan juga. Nilai keadilan, kasus-kasus kemanusiaan juga diselesaikan kira-kira seperti itu. Terakhir sekali, Kay, karena kita dibatasi Ya. durasi. Sekarang masih warga negara Indonesia kan? Jawabannya iya atau tidak? Warga negara ya, itu warga negara Indonesia, tapi saya tetap Papua itu. Oke. Ya, kapanpun. Kapanpun. Karena untuk mencintai segala sesuatu atau seseorang itu tidak bisa dipaksakan. Seperti Indonesia hari ini kan memaksakan orang Papua harus mencintai Indonesia dan lain sebagainya kan. Tapi kasihan, itu hanya sia-sia itu. Perjuangan yang sia-sia sebenarnya. Ya, karena Indonesia sudah gagal untuk merebut hati orang Papua. Ini yang disampaikan oleh Prof. Dr. Pranes Magnis. Ya, pokoknya itu Magnis. Magnis Suseno. Suseno. Tanyakan orang Papua lah, orang Papua sebanyak-banyaknya. Tapi Sudah masih gagal. ada harapan, Kay. Nggak mungkin nggak ada harapan. Kalau saya sama sekali tidak ada harapan. Walaupun saya sudah selesai SD, SMP, SMA itu sekolah-sekolah negeri. Bahkan kuliah hari ini pun kampus negeri. Tapi hati saya dan harapan saya tidak ada di dalam negara ini. Karena saya menyaksikan dan apa yang saya pelajari teori-teori itu tidak sesuai dengan kebijakan dan praktek-praktek Yang terjadi yang terjadi di Papua terhadap saya juga. Artinya sila pertama Pancasila sampai sila kelima itu menurut kamu itu bagus secara teori saja, Iya, betul. gagal dalam praktek, khususnya untuk teman-teman. Gagal total untuk kami orang Papua. Oke, nah itu teman-teman semua, kedepannya kita harap bahwa persoalan-persoalan Papua bisa diselesaikan dengan baik. Ada pendekatan